Halo guys, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan peristiwa pertempuran Merah Putih Manado. Peristiwa Merah Putih merupakan sebuah peristiwa penyerbuan markas militer Belanda yang berada di Teling, Manado pada tanggal 14 Februari 1946. Berbagai himpunan rakyat di Sulawesi Utara seperti pasukan Knil dari kalangan pribumi, barisan pejuang, dan laskar rakyat berusaha merebut kembali kekuasaan atas Manado, Tomohon, dan Minahasa. Perebutan kembali kekuasaan tersebut ditandai dengan pengibaran bendera merah putih di atas gedung tangsi militer Belanda. Kejadian tersebut merupakan wujud dari perlawanan rakyat Sulawesi Utara dalam mempertahankan kemerdekaannya. Selain itu, upaya ini dilakukan untuk menolak adanya provokasi tentara Belanda yang menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 hanya untuk Pulau Sumatera dan Jawa saja. Jalannya pertempuran Merah Putih di Manado. Pertempuran Manado menandai kali pertama Jepang mengerahkan pasukan terjun payung dalam operasi militernya. Pertempuran selama 2 hari ini menewaskan 140 tentara Belanda dan 550 tentara Jepang. Puncak penyerbuan terjadi pada 14 Februari, namun sebelumnya para pemimpin pasukan seperti C. Taulu dan Waisan telah ditangkap terlebih dahulu oleh Belanda. Pada akhirnya, pemberontakan ke tangsi militer Belanda dipindah tugaskan kepada Komando Mambi Rutukahu, pemimpin anggota KNIL dari anggota Minahasa. Bersama dengan rakyat Manado lainnya, mereka berhasil membebaskan C. Taulu dan Waisan serta beberapa pemimpin lainnya yang tengah ditawan. Selesai itu, pertempuran kembali berlanjut. Puncak peristiwa ini ditandai dengan perobekan bendera Belanda yang awalnya berwarna merah putih dan biru menjadi merah dan putih. Setelah itu, bendera merah putih segera dikibarkan di atas gedung markas Belanda. Para pimpinan pasukan Belanda juga berhasil ditangkap. Di antaranya adalah Letnan Verwaayen, pemimpin tangsi militer, dan Kapten Blom, pemimpin garnisun Manado. Keberhasilan ini telah membuat rakyat Manado berhasil mengambil alih kekuasaan Belanda di sana. Sayangnya, keberhasilan tersebut tidak berlangsung lama. Awal Maret, kapal perang Belanda Piet Hein tiba di Manado dengan membawa pasukan sekitar 1 batalion. Kedatangan mereka ini disambut oleh pasukan KNIL yang berada di pihak Belanda. Kemudian, 11 Maret, para pemimpin Gerakan Merah Putih diundang ke kapal Belanda. Pada awalnya, pertempuran ini adalah mengundang para pemimpin untuk melakukan perundingan. Namun, Belanda memiliki tujuan utama yang ingin menahan para pemimpin Sulawesi Utara. Ajakan Belanda tersebut untuk melemahkan para pejuang rakyat Sulawesi Utara. Pada akhirnya, Belanda berhasil kembali menguasai wilayah Sulawesi Utara. Tokoh yang terdapat dalam peristiwa Merah Putih Manado adalah Letkol C. Taulu, Sersan Waisan, dan juga Kapten Blom. Isi perundingan dari peristiwa Merah Putih di Manado. Di atas kapal El Libertador, kapal perang sekutu, diadakan perundingan antara Letkol Purcell dan Panglima Knil Kolgebel. Dari pihak Indonesia atau Sulawesi bagian utara diwakili oleh BW Lapian dan CH Taulu serta beberapa masyarakat lainnya. Dalam perundingan, sekutu menuntut agar kekuasaan di wilayah itu dikembalikan ke Belanda. Dampak dari peristiwa Merah Putih Manado setelah kekalahan Belanda antara 13 sampai 16 Januari 1942, pasukan khusus pendaratan gabungan Sasebo Jepang melakukan operasi pembersihan di Manado dan di wilayah sekitarnya. Setelah selesai, pasukan Jepang dikumpulkan di Manado untuk memulai persiapan menguasai Kendari. Peristiwa pertempuran Manado menewaskan 32 orang dari pasukan pendaratan Angkatan Laut khusus Yokosuka kedua dan 90 lainnya terluka. Korban itu ditambah 12 orang tewas dari pasukan pendaratan khusus gabungan Sasebo dan 154 lainnya mengalami luka. Sedangkan di pihak Belanda, sebanyak 140 tentara tewas dan 48 lainnya ditangkap oleh Jepang.